Halo pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Gayo Lues Polda Aceh terus hadir untuk masyarakat dengan melaksanakan aksi nyata pasca bencana alam yang bersinergi bersama Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues. Pembukaan turnamen bola voli Proliga 2026 resmi digelar di Provinsi Kalimantan Barat. Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap kasus pencurian kabel grounding milik perusahaan swasta. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis 1 Januari 2026. Di informasi pertama pemirsa, pembukaan turnamen bola voli Proliga 2026 resmi digelar di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan bergengsi tingkat nasional ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, didampingi Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Roma Hutajulo, bersama jajaran pejabat utama Polda Kalbar dan unsur Forkopimda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gor Terpadu Ayani Pontianak, di mana pada hari ini Kamis tanggal 8 Januari 2026, Kapolda didampingi Wakapolda dan pejabat utama Polda Kalbar hadir dalam kegiatan pembukaan turnamen bola voli Proliga 2026 putaran pertama di Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 nantinya. Turut hadir Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI Komjen Pol Purnawirawan Imam Sujarwo, serta Presiden ASEAN Volleyball Confederation Ramon Suzara. Kehadiran para tokoh nasional dan internasional ini menegaskan komitmen kuat dalam pengembangan olahraga bola voli di Indonesia. Penyelenggaraan Proliga 2026 di Kalimantan Barat menjadi momentum penting, khususnya dalam pemerataan pembinaan prestasi atlet di luar Pulau Jawa. Turnamen ini diikuti oleh klub-klub voli elit nasional yang akan bersaing secara profesional dan kompetitif. Selain mendorong prestasi olahraga, Proliga 2026 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta sektor pariwisata lokal. Pemerintah daerah dan masyarakat menyambut antusias ajang ini yang dinilai mampu menginspirasi generasi muda untuk aktif berolahraga dan berprestasi. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Novita dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Sementara itu pemirsa, pelaksanaan event olahraga nasional voli Proliga 2026 di Kota Pontianak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah, khusus bagi pelaku UMKM. Pada Sabtu 10 Januari 2026, berikut laporan dari personel Humas Polda Kalbar, Bribda Nenda untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam presisi. Adil Kak Talino, Baju Ramin, Kak Saruga, Basenat, Kak Jubata, arus. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area kuliner UMKM Proliga 2026 putaran pertama, tepatnya di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Yuk kita lihat antusiasme dari para pengunjung. Sejak dimulainya rangkaian pertandingan Proliga 2026, tanggal 8 Januari lalu, aktivitas ekonomi di Kota Pontianak terlihat meningkat.
kehadiran atlet ofisial dan penonton dari berbagai daerah di Indonesia turut mendorong perputaran ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Untuk jenis UMKM yang kita terima di sini ada 3. Yang pertama itu untuk jenis usaha tradisional, ya kan? Yang kedua itu jenis makanan, yang ketiga minuman. Alhamdulillah Mbak, untuk antusias masyarakat Pontianak khususnya sangat antusias sekali Mbak. Dengan apa kita buka daftar itu di tanggal 20. Nah, dalam 4 hari itu kita sudah close Mbak. Tanggal 24 kita close karena saking antusiasnya pendaftaran UMKM kita Kota Pontianak berjumlah kurang lebih untuk makan nanti yang daftar 35. Ya. Sedangkan minuman itu ada yang mendaftar 18 UMKM. Event Voli Proliga 2026 dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pontianak. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku UMKM lokal, khususnya usaha kuliner, minuman, serta produk kerajinan daerah untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Polisi Bambang Suharyono menilai bahwa event olahraga nasional seperti Proliga 2026 memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga pada sektor ekonomi dan keamanan wilayah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Nenda dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa, salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap kasus pencurian kabel grounding milik perusahaan swasta yang berlaku di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Pelaku mencuri kabel grounding dengan panjang kurang lebih 15 meter. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian itu pelaku mencuri kabel grounding ukuran 1,95 mm dengan panjang kurang lebih 15 meter milik PT SBI. Atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian material sebesar Rp9.180.000. Pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial KP, berusia 42 tahun, dan SN berusia 36 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Tuban, Ibtu Siswanto, pencurian dilakukan saat kedua pelaku sedang bekerja pada shift 2 di PT SBI. Pelaku memanfaatkan situasi dengan mengambil kabel grounding yang berada di area pabrik. Pada saat para pelaku ini, pekerja ini, ya, shift 2 di PT SJO, para pelaku melihat ada kabel grounding. Lalu para pelaku mengambil kabel grounding tersebut dengan mencongkel, ya, dengan alat kunci reset klep pengaitnya. Setelah itu dipotong dengan tang pemotong, lalu dilipat-lipat dimasukkan ke dalam tas punggung yang dipakai pelaku. Informasi atau laporan dari SBI, dari Satreskrim melaksanakan penyelidikan dan diketahui juga termonitor lewat CCTV juga terpantau. Jadi langsung pagi itu juga melaksanakan lidik di PT SBI tersebut dan diamankan 2 tersangka tersebut ini. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi melaksanakan kegiatan patroli Blue Light sebagai upaya cipta kondisi untuk mengantisipasi aksi balap liar serta menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, Polres Ngawi melalui Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan patroli Blue Light sebagai
upaya cipta kondisi untuk mengantisipasi aksi balap liar serta penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Dalam pelaksanaan patroli, petugas melakukan penindakan terhadap 3 pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Dengan kegiatan patroli ini diharapkan dapat meminimalisir serta mencegah terjadinya balap liar dan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Ngawi. Sasaran kegiatan patroli Blue Light ini antara lain masyarakat dan pengguna jalan, kelompok anak muda yang berpotensi melakukan balap liar, serta kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam keterangan tertulis, Satlantas Polres Ngawi yang dipimpin Kasatlantas AKP Yuliana Pelantika mengatakan, dalam pelaksanaan patroli, penindakan tegas dilakukan terhadap 3 pengendara sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong dari berbagai jenis sepeda motor yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan patroli Blue Light ini merupakan langkah preventif dan represif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Ngawi. Demikian dari Humas Polres Ngawi menyampaikan. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.